Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa kembali lagi bersama saya, Pastor Nelson Burini. Saya berharap saudara dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita, dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Hidup ini harus dinikmati. Menikmati hidup tidak diukur dari berkat yang banyak dari hidup kita, tapi menikmati hidup adalah berdasarkan sukacita, berdasarkan pengharapan yang besar, berdasarkan ketundukan kepada Tuhan. Menikmati hidup itu harus berdasar pada takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan hidup ini, yang penting bukan mendapat apa yang kita mau. Yang penting bukan mendapat apa yang kita usahakan. Tapi yang penting adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan akan tahu maksud hidupnya sendiri di hadapan Tuhan, di dalam dunia ini. Jadi setiap kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Menikmati hidup di dalam standar kebenaran itu yang menyenangkan. Kenapa? Karena banyak orang tidak tertarik untuk menikmati hidup di dalam Tuhan karena dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, dikuasai oleh kepuasan-kepuasan yang kelihatan. Dan mereka berkata bahwa hidup seperti ini adalah hidup yang menyenangkan. Padahal saudara yang terkasih, itu adalah hidup yang mendukakan. Hidup yang mendukakan adalah hidup yang sangat mengharapkan sesuatu yang diinginkan diri sendiri, yaitu tentang perkara-perkara dunia ini. Tetapi sebaliknya, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang menyukakan adalah hidup yang sekalipun sederhana, tidak memiliki banyak harta dan lain sebagainya, tetapi hati dekat dengan Tuhan, hati melekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Itu sudah cukup dalam hidup ini. Untuk segala kebutuhan kita usahakan, kita dapatkan, kita nikmati. Tetapi itu bukan kebanggaan. Kebanggaan kita adalah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Itulah orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap saudara ada di dalam kondisi yang baik, dan saya tetap akan mendoakan saudara. Imani apa saja yang saya doakan, dan terimalah berkat saudara melalui video ini, dalam doa dan impartasi untuk saudara. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya akan berdoa buat saudara yang sakit. Saudara taruh tangan di bagian yang sakit, atau saudara ikut memperkatakan doa-doa yang saya sampaikan dan imani bahwa Anda sembuh. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba datang kepadamu bersyukur Tuhan untuk pertemuan kali ini, mendoakan umat-Mu yang ada, yang menyaksikan video ini. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan sakit, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, mereka yang kena COVID-19, hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Saya perkatakan di dalam nama Yesus, mereka yang memiliki gejala-gejala COVID-19, hamba perkatakan dibersihkan dalam nama Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang dirawat, diisolasi di rumah sakit, saya perkatakan darah Yesus mengalir, memulihkan, menyembuhkan, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang rawat mandiri di rumah, saya perkatakan di dalam nama Yesus, jamah mereka,
dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit lumpuh, Tuhan buat mereka berjalan dalam nama Yesus. Urat saraf mereka semua kembali normal dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, berjalan dan berjalan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit jantung, hamba perkatakan di dalam nama Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus, disembuhkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit liver, dalam nama Tuhan Yesus, hamba perkatakan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang sakit mata, Tuhan tidak bisa melihat, katarak, hamba perkatakan di dalam nama Yesus, dipulihkan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka yang sakit di bagian tubuhnya. Tuhan hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir, membasuh, membersihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan tubuh, Engkau berikan kekuatan tubuh, supaya mereka, Tuhan, kebal terhadap virus penyakit Corona dalam nama Tuhan Yesus. Hamba perkatakan di dalam nama Yesus, tubuh mereka kuat, tubuh mereka sehat dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa, Tuhan buat mereka yang benar-benar mengalami tekanan sakit jiwa, Tuhan, stres, depresi, dan ada yang betul-betul tidak bisa menyadari kondisi jiwanya, Tuhan, atau hilang kesadaran, hilang akal. Hamba perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, 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 sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Buat mereka yang sakit secara rohani mereka kacau, mereka tidak mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, mereka merasa sangat berdosa, mereka menyesal, mereka ingin bertobat. Tuhan pulihkan roh mereka, pulihkan roh mereka dalam nama Yesus. Jamah mereka dalam nama Yesus, jamah, jamah, jamah dalam nama Yesus. Merdekakan roh mereka dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Bebaskan mereka, pulihkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan video ini, baik usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang menjadi kerinduan, harapan-harapan mereka, Tuhan, doa-doa mereka, impian mereka, hamba perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuka pintu berkat, Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka pintu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba perkatakan anugerah berkat Tuhan turun atas hidup mereka, turun atas hidup mereka sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara rindu untuk didoakan melalui video call, saudara bisa hubungi saya di 0895 1845 6643. Saya akan mendoakan saudara dalam keadaan apapun. Saudara yang sakit dan rindu didoakan, saudara yang punya usaha dan sedang mengalami kebangkrutan, ingin didoakan dan ingin mendapatkan pesan-pesan Tuhan, ya, saya akan menyampaikan untuk saudara, yaitu pesan-pesan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saudara untuk melakukan pekerjaan atau usaha bisnis saudara. Dan untuk keluarga saudara juga saya terbeban untuk memberikan firman Tuhan bagi saudara dan mendoakan saudara. Siapa saja punya masalah apa saja, saudara bisa menghubungi saya. Saudara, kenapa? Karena sudah beberapa orang yang selain mereka sakit didoakan dan sembuh, ada juga yang tidak sakit tetapi mereka kesulitan menghadapi masalah dalam hidup mereka. Dan ketika sedang mereka mengharapkan solusi dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, mereka telepon saya dan mereka tanya banyak hal, mereka minta doa. Dan saat itu juga saudara yang terkasih, saya menguatkan mereka
Dan Roh Kudus memberikan jawaban bagi mereka. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Saudara, itu yang terjadi kenapa? Karena Tuhan suka melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.